Nah ini datang mencium pagar kuburan Nabi ya. Kemudian askar datang, menghalau ya, suruh pergi. Bapak-bapak di sini cuma salam kepada Nabi SAW, tidak lebih daripada itu. Kalau berdoa jangan di kuburan Nabi, berdoa menghadap kiblat. Karena kuburan Nabi SAW kalau kita berikan salam membelakangi kiblat, suruh hadap kiblat gitu kan. Kadang-kadang subhanallah kalau kita lalai sedikit, ada yang gosok-gosok surbannya, kopinya di kuburannya Nabi, di rumahnya Nabi. Ada yang lebih parah, ngirim surat ke Nabi. Ngirim surat ke Nabi. Mungkin Anda bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi, yaitu ada satu video ya. Jadi seseorang itu jauh-jauh datang ke Madinah ya untuk berziarah kepada kuburan Nabi SAW. Namun apa yang kita lihat dalam video tersebut, seseorang itu mencium pagar Nabi SAW. Bahkan di dalam ajaran Islam itu tidak ada dalil tentang mencium pagar Nabi SAW. Lalu seorang itu dihalau oleh askar yang menjaga makam Nabi SAW. Nah teman-teman, mari kita simak videonya ya. Nah ini datang mencium pagar kuburan Nabi ya. Kemudian askar datang, menghalau ya, suruh pergi. Nah, mari kita coba ulangi sekali lagi ya, teman-teman ya. Ada kuburan Nabi SAW ya. Kemudian orang ini mencium pagarnya ya. Dan askarnya ini menghalau ya. Jadi teman-teman ya, askar tersebut itu memang paham mengerti tentang makna tauhid ya. Jadi askar tersebut itu memang dikhususkan untuk menjaga kuburan Nabi SAW agar para jamaah yang datang menziarah itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan tampilkan yaitu tentang kisah Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Jadi beliau itu waktu masih menuntut belajar di Madinah, beliau itu disuruh untuk menjaga makam Nabi SAW agar supaya apa ya? Agar supaya untuk mengingatkan para jamaah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ketika berziarah di makam Nabi SAW. Jadi Ustadz Khalid itu menjaga kuburan Nabi dan mengingatkan kepada jamaah ya, jika ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, maka Ustadz Khalid itu akan menegurnya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, mari kita simak videonya ya. Banyak orang di antara kita subhanallah tidak memahami statement Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah di zaman khilafahnya beliau, karena orangnya tinggi besar, sampai dikatakan dalam cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya hampir sampai di tanah gitu kan. Beliau di zaman khilafah berdiri di depan Hajar Aswad pada saat lagi mau tawaf. Lalu beliau berteriak dengan suara keras. Beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, dengan suara keras. Orang-orang pada dengar, di musim haji, lagi rame. Demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Iya, betul. Paham maksudnya? Paham. Tugas kita di Hajar Aswad hanya mencium titik, nggak ada yang lain. Gak ada yang lain Jemaah ya. haji kita ini ada yang bapak-bapak kopiannya digosok-gosok. Kenapa Pak? Wangi. Pastilah wangi. Bayangin kalau jutaan mulut cium nggak dikasih minyak wangi sama kerajaan Saudi, bisa bawa apa Hajar Aswad? Bau mulut. Orang yang tidak sikat gigi cium, orang yang sikat gigi cium, ini bau pastinya. Tapi dengan hikmah Allah akan jaga tujuh. Tapi itu sebabnya dikasih minyak wangi oleh kerajaan Saudi. Iya. Dia bukan wangi alami sebenarnya, gitu kan? Tapi memang sunnah Nabi SAW adalah mencium. Jangan lebih daripada itu. Ada jemaah haji kita masuk baru kemarin ketangkap. Tidak tahu saya lupa dari daerah mana, dan lebih baik saya lupa supaya jangan ada yang tersinggung, gitu kan? Jadi ada jemaah haji itu ketangkap ya. Entah apa yang mereka lakukan di depan Hajar Aswad ya. Kok bisa ditangkap oleh askar yang menjaga di sana ya? Dan ini adalah perbuatan yang memalukan ya. Sampai segitunya ya. Mari kita lanjutkan. Bawa gunting masuk Masjid Haram bukan untuk tahallul, bukan untuk cukur rambut, untuk gunting kiswanya Ka'bah. Gunting kain Ka'bah, bawa pulang dianjak keramat, bawa pulang ke Indonesia dijadikan jimat, jual sekian ratus juta. Ini semua khurafat teman-teman. Apa yang bisa diberikan kain kepada Anda itu? Iya. Jangan ngawur ini, nggak boleh ngawur. Kiswa itu dibuat oleh kerajaan Saudi dan tempatnya ada. Anda kalau lagi umrah atau haji coba minta kepada mutawifnya, tolong antarin saya di mana pembuatan kiswa, ditunjukin nanti.
Tiap tahun diganti untuk memperindah. Dan di zaman Nabi SAW sudah ada kiswah dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy dan Nabi SAW tidak tegur, gitu kan? Jadi di zaman Nabi SAW itu memang sudah ada kiswah ya, yang ketika itu dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu. Namun Nabi SAW itu tidak tegur. Nah, maka dari itu kalau ada orang yang mengatakan kiswah itu bid'ah, nah maka suruh belajar lagi ya. Mari kita lanjutkan. Maka dibiarkan juga oleh para khulafaur rasyidin dan sekarang dibiarkan juga oleh kaum muslimin. Tapi itu untuk memperindah Ka'bah, tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, kita harus paham masalah ini ya. Ini karena ada perintah Allah di situ. Sama juga waktu kami masih mahasiswa di Madinah, seringkali waktu saya masih di sana tentunya di musim haji, kadang-kadang kami diminta untuk menjaga kuburan Nabi SAW. Berdiri di depan kuburan Nabi, lalu jaga-jaga. Ingatkan jemaah Indonesia, jemaah Malaysia yang mengerti bahasa Indonesia lah, bahasa Melayu juga mereka umumnya orang-orang Melayu bisa mengerti. Maka kami ingatkan, bapak-bapak di sini cuma salam kepada Nabi SAW, tidak lebih daripada itu. Kalau berdoa jangan di kuburan Nabi, berdoa menghadap kiblat. Karena kuburan Nabi SAW kalau kita berikan salam membelakangi kiblat, suruh hadap kiblat gitu kan. Kadang-kadang subhanallah kalau kita lalai sedikit, ada yang gosok-gosok surbannya, kopinya di kuburannya Nabi, di rumahnya Nabi. Ada yang lebih parah, ngirim surat ke Nabi. Ngirim surat ke Nabi. Mungkin Anda bingung kok bagaimana caranya. Jadi lubang kuburannya Nabi SAW itu dilempar kertas. Kalau kita lagi lalai sedikit. Selesai musim haji dibersihin kuburan Nabi SAW. Ditemukan kertas bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Arab. Isinya apa? Ya Rasulullah, ya sembuhkan penyakit saya. Ya Rasulullah, mudahin jodoh saya. Ya Rasulullah, mudahin usaha saya. Ini semua istighatsah bi ghairillah. Minta tolong kepada selain Allah ini. Gimana caranya? Saya sangat yakin kalau Nabi SAW hidup pasti Nabi SAW tegur. Karena beliau berkata kepada sepupunya sendiri, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Wahai anak kecil, kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Dan ketahuilah kalau satu kaum ingin menyusahkanmu, maka kau tidak akan ditimpa kesusahan kecuali yang telah Allah catatkan untukmu. Dan kalau satu kaum ingin memberikan kepadamu manfaat, tidak akan sampai padamu kecuali yang telah Allah catatkan untukmu. Telah dicatat semua di Lauhil Mahfuz, pulpen yang dipakai menulis sudah diangkat dan buku sudah ditutup, sudah selesai, kering tintanya, nggak bisa lagi berubah takdir itu. Jadi nggak mungkin Nabi SAW memerintahkan kita untuk itu. Para sahabat tidak pernah minta-minta di kuburan Nabi SAW, tapi begitulah manusia, kadang-kadang tidak paham, gitu kan? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi begitulah ya tentang ziarah kubur. Kemudian sebagian kecil kaum muslimin itu melakukan hal yang serupa, yang seperti Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu ceritakan ya. Dan kadang nih ya, kadang ada yang mengatakan bahwa itu namanya ngalap berkah ya. Kemudian ini adalah tawasul. Namun hakikatnya seperti yang Ustadz Dr. Khalid Basalamah tadi ceritakan, mereka itu mengirim surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Apa tujuannya mengirim surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat ya. Apakah Nabi akan membacanya? Coba. Di mana akalnya itu ya? Di mana akalnya? Sampai-sampai surat tersebut itu dibaca Ustadz Khalid meminta kesembuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba akalnya di mana ya? Meminta kepada selain Allah, ya, yaitu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat, ya. Jadi kita tidak boleh meminta kepada orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal. Ya. Mintalah langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau Nabi masih hidup, ya, kita bisa meminta doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu tawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta didoakan, misal agar disembuhkan, minta didoakan agar diberkahi hidupnya, itu baru betul ya. Namun kalau yang seperti Ustadz Dr. Khalid Basalamah tadi kisahkan, yaitu meminta kepada orang yang sudah meninggal ya, maka dari itu termasuk adalah dosa besar ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita harus memperkuat tauhid kita ya, yaitu bila kita berziarah ke makam Nabi SAW ataupun ke makam orang-orang soleh, yaitu ke makam kedua orang tua kita ya, maka dari itu kita harus hindari dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan ya. Kita berziarah itu disunnahkan, kemudian kita membaca doa ya, dan kita itu mengingat kematian, mengucapkan salam kepada penghuni kubur ya. Dan itu sudah pernah saya sampaikan ya tentang tata cara ziarah kubur sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi video kali ini kita hanya mereaksi tentang kisah Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yaitu ketika menjaga kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, teman-teman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.